Beri semua, beri saling kepada ibu guru kita. Remaja. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Tegak, gerak. Silakan duduk kembali. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita bernyanyi dan berdoa. Biar proses pembelajaran kita pada hari ini dapat lancar dengan baik. Siapa petugas harian? Silakan maju ke depan. Berdiri semua kawan-kawan. Berdoa kita mengenai Tuhan Yesus. Aku tiga. Tuhan Yesus, aku berjanji. Silakan duduk kembali. Anak-anak, kita akan menyanyikan satu lagu wajib Garuda Pancasila. 3, ya. Garuda Pancasila, aku tak beruntung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat kami makmur sentosa. Baik, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kita. Tolong dilihat lirik kanan, lirik kiri, lirik belakang. Apakah masih ada yang belum hadir hari ini? Semuanya hadir? Baik, apakah semuanya sehat-sehat? Ada yang sakit? Baik, hari ini kita akan melaksanakan tepuk P5. Mari kita berdiri semua. Biar kita semangat dalam belajar, kita laksanakan tepuk P5. Projek Keluasan Profil Pelajar Pancasila. P5. Yes, mantap. Silakan duduk kembali. Anak-anak kami, pada minggu yang lalu kita telah belajar mengenai aturan dan norma yang berlaku di rumah dan di Sekolah. Nah, hari ini kita lanjut pembelajaran kita. Tetapi sebelum Ibu sampaikan apa materi kita pada hari ini, Ibu akan bertanya buat anak-anak kami dulu. Nah, menurut anak-anak kami, apa saja hak anak kami di sekolah? Oh, betul sekali. Menurut anak-anak kami, apa saja kewajiban anak-anak kami di sekolah? Menghormati Bapak Ibu guru. Betul sekali.
keluarga. Ini yang kita pelajari pada hari ini, dan sebagai tujuan pembelajaran kita adalah yaitu bahwa peserta didik harus dapat mengidentifikasikan apa itu hak dan kewajibannya sebagai peserta didik, termasuk itu di sekolah. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan hak dan kewajibannya itu di anggota keluarga, itu di rumah. Tentu anak-anak kami tahu nanti tujuan pembelajaran ini setelah selesai pembelajaran kita sudah tahu apa saja hak kita dan kewajiban kita, baik itu di rumah dan juga di sekolah. Nah, sebelumnya dulu kita akan membagikan materi kita pada hari ini sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi ini. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Apakah masih ada yang belum dapat materinya? Tidak, Bu. Baik, anak-anak kami, hari ini kita akan membagi kelompok sesuai pertanyaan Ibu tadi. Ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Karena anak-anak kami terdiri dari 12 orang, maka Ibu bagi 3 kelompok. Setiap 3 kelompok terdiri berapa? 4 orang. Jadi Ibu tayangkan nanti video pembelajaran kita hari ini, dan tolong didengarkan, dilihat dan disimak dengan baik. Apa yang ada di video pembelajaran diingat-ingat nanti. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 4 pada kurikulum Merdeka di bab 2 tentang hak dan kewajiban. Nah, video ini adalah bagian yang pertama adik-adik. Kita akan membahas tentang hak. Nah, untuk video yang kedua kita juga akan membahas tentang kewajiban. Mari adik-adik kita bahas bersama-sama. Adik-adik yang hebat, apakah kalian tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Jadi adik-adik mempunyai hak, mempunyai sesuatu yang harus diterima oleh seseorang, oleh diri kita kalau kita sudah melakukan kewajiban kita. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak tadi. Nah, adik-adik, kewajiban kalian misalnya sebagai peserta didik harus belajar. Nah, hak kalian apa? Misalnya mendapatkan nilai. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Adik-adik, hak dan kewajiban itu ada di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang hak. Ya, hak kalian sebagai anak di rumah, hak kalian sebagai peserta didik di sekolah, apa saja yang harus kalian peroleh sebagai anak dan sebagai siswa atau peserta didik. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang hak anak-anak di rumah. Perhatikan gambar berikut ini. Budi, Nanda, dan Reva berkumpul di taman belakang rumah Nanda. Mereka sedang belajar bersama untuk mengerjakan pekerjaan rumah, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah belajar bersama, mereka saling bercerita tentang kasih sayang yang didapatkan dari orang tua. Orang
Mereka selalu memperhatikan hak anak-anaknya. Oleh karena itu, Budi, Nanda, dan Reva sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Nah, adik-adik yang hebat, sebagai anak kalian memiliki hak atau sesuatu yang harus kalian peroleh di rumah kalian masing-masing. Setiap anak mempunyai hak. Hak tadi adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, apa saja contoh hak anak yang ada di rumah? Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Jadi adik-adik berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian dan berhak mendapatkan perlindungan loh dari orang tua kalian. Lalu kalian juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan pakaian ya. Jadi kalau misalnya baju kalian sudah rusak, sudah sobek, kalian berhak untuk mendapatkan pakaian dari orang tua kalian ya. Orang tua kalian akan memberikan pakaian untuk kalian. Lalu apalagi hak anak di rumah? Berikutnya adalah hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Nah, adik-adik ya, kalian itu berhak di rumah itu dipelihara oleh orang tua kalian. Misalnya mendapatkan makanan, untuk sekolah mungkin dibawakan bekal ya, diberi uang jajan atau uang saku, itu adalah hak kalian. Lalu mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Nah, ini adalah yang kalian peroleh. Jadi mendapatkan pendidikan ya, harus disekolahkan dan mendapatkan kesehatan. Lalu apalagi nih haknya? Nah, hak untuk bermain. Kalian boleh bermain, adik-adik, itu hak kalian ya. Yang harus kalian peroleh, kalian diberi waktu untuk bermain. Tetapi bermainnya juga harus tahu waktu atau tahu aturan. Berikutnya adalah hak untuk didengar pendapatnya. Jadi kalian juga boleh berpendapat di keluarga kalian, dan orang lain atau keluarga kalian juga berhak mendengarkan pendapat kalian. Nah, itu tadi hak kalian di rumah. Lalu hak kalian di sekolah apa saja? Yuk kita lihat di sini. Apa saja sih hak di sekolah kita ya? Budi, Nanda, dan Reva bersekolah di SD Sukamaju. Sekolah mereka itu bersih. Sekolah mereka juga aman. Mereka bisa belajar dengan tenang. Apabila belum paham, mereka bertanya kepada Bu Ika, guru mereka. Bu Ika ini menjawab pertanyaan mereka dengan senang hati. Halaman sekolah Budi, Nanda, dan Reva itu sangat luas. Saat istirahat, mereka bermain dengan teman-teman yang lain di halaman sekolah dengan senang dan nyaman. Selain mempunyai hak di rumah, Budi, Nanda, dan Reva juga mempunyai hak di sekolahnya. Nah, apa hak adik-adik ketika berada di sekolah ya? Nah, ini adalah contoh hak anak atau hak kita ya, kalau anak-anak ya berada di sekolah. Yang pertama, kalian itu berhak untuk mendapatkan pelajaran di sekolah. Jadi ketika kalian di sekolah, kalian memperoleh pelajaran dari Bapak Ibu guru. Lalu kalian juga berhak untuk bertanya kepada guru ya. Guru pasti akan menjawab pertanyaan kalian. Tidak ada guru yang bertanya akan marah-marah ya. Karena ini adalah hak kalian bertanya kepada guru. Contoh berikutnya adalah hak mendapatkan suasana belajar yang tenang dan aman adik-adik. Jadi kalian berhak mendapatkan suasana kelas yang tenang, suasana sekolah yang aman. Lalu kalian juga berhak menjadi anggota perpustakaan di sekolah kalian. Contoh berikutnya, kalian berhak mendapatkan nilai. Kalau kalian sudah mengerjakan tugas itu dan kewajiban kalian, kalian juga berhak mendapatkan nilai dari guru kalian. Kalian juga berhak untuk meminjam buku nih adik-adik di perpustakaan. Lalu hak kalian di sekolah adalah hak bermain saat jam istirahat. Jadi ketika jam istirahat kalian boleh bermain. Lalu berikutnya ada hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik ketika berada di sekolah. Nah, itu tadi adalah hak anak-anak di rumah maupun di sekolah. Nah, kita akan lebih lanjut belajar tentang kewajiban. Lalu apa saja kewajiban anak di rumah? Kita simak yuk video berikut ini ya. Nah, Budi, Nanda, dan Reva berangkat ke sekolah bersama-sama.
Mereka tiba di sekolah 15 menit sebelum bel masuk berbunyi. Hari ini Nanda dan Reva harus melaksanakan tugas membersihkan kelas. Nanda dan Reva secepatnya melaksanakan tugas tersebut dan selesai sebelum bel masuk berbunyi. Bel tanda masuk sekolah berbunyi. Semua peserta didik SD Sukamaju masuk ke kelas masing-masing. Peserta didik kelas 4 telah masuk ke kelasnya. Bu Eka masuk ke kelas dan mengucapkan salam. Kemudian menyuruh anak-anak berdoa. Hari ini Bu Ika akan mengajak peserta didik kelas 4 belajar PPKN. Nah, Bu Ika akan menjelaskan materi kewajiban seorang anak di rumah. Apa saja sih kewajiban seorang anak di rumah? Nah, adik-adik, tata tertib itu juga termasuk dalam peraturan. Nah, peraturan itu dibuat agar ditaati. Taat pada peraturan itu termasuk dalam suatu kewajiban. Berarti kalau kalian taat peraturan di rumah kalian, berarti kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Nah, contoh kewajiban anak di rumah adalah 1. Belajar dan membantu orang tua. Itu yang harus kalian lakukan di rumah adik-adik. 2. Menghormati orang tua kalian. Ini kewajiban kalian sebagai anak. Lalu menyayangi adik dan kakak, membantu adik saat belajar. Ini juga kewajiban kalian. Nah, ketika kalian sudah melakukan kewajiban itu, kalian akan mendapatkan hak dari orang tua kalian. Misalnya, kalian akan disayang, diberi perlindungan, lalu diberi baju, ya, diberikan tempat tinggal, ya. Kalian akan mendapatkan hak itu setelah kalian melaksanakan kewajiban. Lalu apa saja kewajiban kalian di sekolah? Nah, adik-adik, di sini ada cerita nih ya. Setiap hari Senin, Budi, Nanda, dan Reva ini berangkat bersama ke sekolah. Berbeda dari biasanya, mereka kelihatan terburu-buru karena harus mengikuti upacara bendera. Mereka memakai topi, dasi, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Semua peserta didik harus memakai seragam supaya terlihat rapi. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Nah, pada saat upacara bendera berlangsung, kita tidak boleh berbicara. Kalian harus mengikuti semua tahapan upacara seperti penghormatan kepada bendera merah putih, lalu membacakan Pancasila, dan menyimak amanat pembina upacara, menyanyikan lagu wajib nasional, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, ketika kalian sudah melakukan atau menaati peraturan di sekolah kalian, itu berarti kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Contoh lain dari kewajiban anak di sekolah adalah 1. Kalian memakai seragam yang ditentukan, ya. Jadi memakai seragamnya harus sesuai dengan peraturan sekolah, ya. Datang tidak terlambat, itu juga kewajiban peserta didik atau siswa di sekolah. Memperhatikan guru ketika guru menjelaskan, jangan ngobrol dengan temannya adik-adik. Menjaga kebersihan sekolah itu adalah kewajiban kalian juga. Lalu mengikuti semua pelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu juga termasuk dalam kewajiban anak-anak di sekolah. Nah, ketika kalian sudah melakukan kewajiban kalian sebagai siswa, sebagai peserta didik, kalian akan mendapatkan hak kalian. Contohnya, ketika kalian sudah mengerjakan tugas dari guru, maka kalian bisa mendapatkan hak kalian, yaitu tugas itu dinilai oleh guru. Nah, itu penjelasan Kak Citra mengenai Nah, baik, sesuai dengan video yang telah kita lihat, yang telah kita dengar, dan yang telah anak-anak kami simak, maka ada nanti pertanyaan yang Ibu tanyakan buat anak-anak kami yang harus dijawab. Dan sebelumnya dulu, biar kita semangat, mari berdiri semua. Tepuk semangat. Nanda
kami simak tadi di rumah? Dapat berbakti kepada orang tua. Betul sekali. Betul sekali. Kemarin ada habis sekolah mendapatkan nilai dari Bapak Ibu guru. Yang kedua pertanyaannya adalah apa saja kewajiban anak yang terdapat di video tersebut. Baik itu di rumah dulu, di rumah. Betul sekali menghormati yang tadi. Kewajiban di rumah membantu orang tua. Dan apa saja hak anak kami di sekolah sesuai video tadi. Kewajiban anak kami sesuai video tadi di sekolah. Oh, membuang sampah di tempatnya. Ya, ada lagi? Siapa yang tahu lagi? Ada? Oke. Baik. Setelah kita pelajari video tadi Nobu, dan sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja buat anak-anak kami. Dan ini berkelompok dan dikerjakan dengan diskusi dan bebas menyampaikan pendapat dengan teman satu kelompok. Yang pertama dulu untuk khusus kelompok satu. Ini kelompok dua. Ini kelompok tiga. Nah, ditulis kelompoknya kelompok satu. Yang pertama kali kelompok satu, kelas dan nama anggotanya. Tulis dulu ya. Sebelum dikerjakan ditulis kelompok, kelas dan nama kelompok. Kelompok satu misalnya. Begitu pula kelompok dua. Sebelum mengerjakan tugasnya, kelas, nama kelompoknya. Kelas berapa? Kelas 4. Baru nama kelompoknya. Nah, dibuka. Setelah itu ada cara mengerjakan lembar kerjanya ya. Nah, dibaca dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ada lembaran jawabannya di belakangnya. Ada lembaran jawabannya. Kelompok 2, bagaimana? Udah paham cara mengerjakannya? Oke, baik. Dibaca pernyataannya, nanti dikelompokkan jawabannya di samping. Ya, ditulis namanya dulu. Gimana kelompok 1? Oke, biar apa? Aktif. Ya. Semua aktif apa disampaikan pendapatmu, mana jawaban yang tepat. Nanti jawabannya ditempel di ini bagian H dan ini juga bagian bawah. Jadi dilihat dulu gambarnya baru dipindahkan.
Paul. Sampaikan pendapatmu. Apa jawaban yang tepat? Masih ada waktu ya, masih ada. Jangan terburu-buru. Soalnya dibaca dengan baik-baik. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh ditanya ya. Kelompok 1, kelompok 2, paham? Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, ditanya sama ibu ya. Ulang kelas. Masih ada waktu kita ya. Jawab dengan baik.
khusus jawaban H dan mana khusus jawaban Kewajiban. situ tempel ya. Pendapat apa pendapat untuk kasus semesta? Oke. Kewajibannya disusun yang mana khusus gambar yang menunjukkan kewajiban seperti tadi itu di bawah jangan diambil kertas yang bawah ya. Sudah ditembak. Cuman tutup sudah ditulis nama kelompoknya, namanya sudah.
gambar ditulis. Masih ada untuk kemudian dilihat apakah sudah beri semua jawabannya, diperiksa kembali apakah sudah pas jawabannya, diperiksa. Jangan terlalu buru-buru. Mana tahu ada yang terlewat yang belum dijawab. Lihat dari atas sampai ke bawah. Oke, baik, sudah siap semuanya? Oke, mari kita semangat lagi, atau ayo bertepuk tangan. Yuk. Semangat. Duduk kembali. Nah, setelah kita selesai LKPD-nya, dan Ibu akan menyuruh satu-satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang pertama, kita panggilkan dulu kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil lembar kerja. Nah,
fotonya di sini? Oke, email udah. Oke. Nah, lihat dan dengarkan hasil dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan. Dan jika tidak ada, oke, sebelum mereka baca dulu, itu mau ini. Jika ada pertanyaan anak kami yang boleh ditanyakan. Oke, dibaca, dipersilakan. Bukan hasil tadi nombor dikasih nampak sama mereka. Ini adalah menunjukkan gambar mendapatkan seragam. Ini adalah mendapatkan kasih sayang. Ini adalah mendapatkan nilai, dan gambar ini mendapatkan pendidikan. Gambar ini adalah mengerjakan tugas sekolah, dan berikutnya menaati tata tertib dan tepat waktu. Yang ketiga adalah menghormati guru, dan berikutnya menjaga kebersihan sekolah. Oke, Setelah kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaannya, ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan. Itu tergolong kewajiban dan hak. Yang kamu baca tadi atau tergolong, katanya itu tergolong kewajiban atau hak. Yang terakhir yang dibacanya, ya yang terakhir dibacanya, yang terakhir tadi. Gambar yang kamu baca terakhir katanya, ya kan Rizya? Ya, gambar yang terakhir ngomong. Gambar yang terakhir adalah mendapatkan pendidikan. Nah, itu tergolong kewajiban atau hak? Hak. Oh, jawab mereka tergolong adalah hak. Beri tepuk tangan. Tidak? Oke. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil lembar kerjanya dan kami persilahkan untuk kembali di belakang. Silakan. Baik, setelah kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya, sekarang Ibu panggilkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan dipersilakan di depan. Semuanya ikut ya. Siapa ketuanya di sini? Si Hasrat. Ya. Bisa? Sudah siap? Oke. Siap, udah siap. Dengarkan ya, kelompok 2, kelompok 1, dengarkan. Nanti dulu, bila ada yang belum paham nanti boleh ditanyakan. Oke, dibaca ya. 1. Saling menyayangi antara anggota keluarga termaksud kelompok kewajiban. 2. Memungut sampah di halaman sekolah termaksud kelompok kewajiban. 3. Mendapat kasih sayang dari orang tua termaksud kelompok hak. 4. Datang ke sekolah tepat waktu termaksud kelompok kewajiban. 5. Membantu orang tua mencuci piring termaksud kelompok kewajiban. 6. Melaksanakan piket di kelas itu termasuk kelompok kewajiban. 7. Mendapatkan
memberikan fasilitas belajar yang layak. Itu termasuk kelompok A. 8. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu termasuk kelompok kewajiban. 9. Mematuhi tata tertib sekolah. Itu termasuk kewajiban. 10. Mendapatkan ruang kelas yang rapi, bersih dan nyaman. Itu termasuk hak. 11. Merapikan tempat tidur sendiri. Itu termasuk kewajiban. 12. Mendengarkan nasihat orang tua. Itu termasuk kewajiban. 13. Terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Itu termasuk kewajiban. 14. Mengerjakan tugas sekolah yang telah diberikan. Itu termasuk kewajiban. 15. Menyampaikan pendapat saat belajar di kelas. Itu termasuk kewajiban. 16. Mendapatkan perlindungan dari orang tua. Itu termasuk hak. 17. Memperoleh rasa aman dan tidak diskriminasi. Itu termasuk hak. 18. Ikut merawat dan menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Itu termasuk kewajiban. 19. Membantu orang tua menyapu halaman rumah. Itu termasuk kewajiban. 20. Dibantu saat mendapatkan kesulitan. Itu termasuk kewajiban. Oke, baik. Sesuai dengan prestasi hasil dari kelompok ini, kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Jika kami kelompok 1 dan 3 menanggapi, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada. Oke, dipersilakan ya, dan kelompok dipersilakan dan ditanggapi oleh kelompok 2. Oke, silakan. Berdiri seperti ini. Mengapa kasih sayang termasuk mendapat hak? Mengapa? Katanya mengapa hak? Mengapa kasih sayang itu termasuk, yaitu hak? Ya ya, itu pertanyaan. Nah, pertanyaannya, mengapa kasih sayang termasuk hak? Ayo jawab. Karena kasih sayang itu harus kita dapat. Nah, udah jelas? Sudah, Bu. Apakah udah paham dengan jawabannya, Nunggu? Sudah, Bu. Kelompok 3, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, tidak. Beri tepuk tangan buat. Oke, silakan. Nah, setelah kelompok 2 menampilkan hasil prestasinya, maka kita panggilkan juga kelompok 3 untuk memprestasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Nah, sebelum mereka baca dulu, perlu ingat kalau ada pertanyaan sesuai dengan hasil kerja mereka, ya boleh. Oke? Boleh bertanya kelompok 1 dan kelompok 2. Boleh dilempar nanti setelah mereka baca. Oke. Nah, lihatkan dulu gambar. Jawab mana gambarnya tadi. Oke. Nah, lihat ya. Simak dengan baik. 1. Apakah yang terjadi di gambar nomor 1? Oke, terus nampak sama mereka. Lihat gambar mereka ya. Ada 2. Berapa nama gambar? 2. Jelaskan gambarnya dulu, kenapa gambar 1. Oke. Baca apa itu tadi pertanyaannya? Apakah yang terjadi di gambar nomor 1? Nah, perhatikan ya. Nah, dia menjawab. Di gambar nomor 1, ruangan kelas tersebut berantakan penuh dengan sampah.
Yang kedua, apakah kewajiban kalian agar gambar nomor 1 tidak terjadi? Kewajiban kami sebagai anak peserta didik di gambar nomor 1 adalah membersihkan dengan menyapu dan merapikan agar terlihat bersih. Jika gambar nomor 1 terjadi dengan kelas kalian, apakah kalian menerima hal dengan baik? Jika kelas kami sebagai gambar nomor 1, maka kami tidak bisa menerima hal dengan baik karena kami tidak nyaman belajar. Itu ya. Nomor 4. Apakah yang terjadi pada gambar nomor 2? Sudah lihat gambar nomor 2-nya? Sudah, Bu. Di gambar nomor 2, ruangan kelasnya bersih dan rapi. Apa kewajiban kalian agar kelas kalian seperti gambar nomor 2? Kewajiban kami agar kelas kami seperti gambar nomor 2 adalah setiap kami membersihkannya, merapikannya, dan membuang sampah pada tempatnya. 6. Jelaskan kewajiban dan hak di gambar nomor 2. Kewajiban kami di gambar nomor 2 adalah tentang menjaga kebersihan ruangan kelas dan merapikan serta membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan hak kami adalah kami mendapatkan ruangan kelas yang rapi dan bersih serta kami nyaman dalam mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu. Itu hasil prestasi kelompok 3. Tangan buat mereka. Nah, setelah anak-anak kami dengar apa hasil kerja mereka, apakah masih ada yang kurang paham? Ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak. Ada? Dipersilakan kelompok 2. Mengapa gambar nomor 1 kotor? Mengapa gambar nomor 1 terjadi ada kotoran? Karena sesuatu yang apa, Bu? Kurang jelas ya pertanyaannya? Kurang jelas. Apa pertanyaan tadi? Mengapa gambar nomor 1 kotor? Mengapa gambar nomor 1 itu bisa terjadi karena sesuatu tidak menjaga kebersihan. Udah dengar jawabannya? Karena siswa tidak menjaga kebersihan, tidak ada kepedulian, maka terjadi apa tadi? Kotoran. Sudah paham dengan jawaban mereka tadi? Sudah puas dengan kelompok 2? Puas. Masih ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Nah, baik, setelah anak kami prestasikan hasil dari lembar kerjanya, sekarang sebagai materi kita bahwa kita ambil kesimpulan, yaitu bahwa hak itu adalah sesuai dengan tadi, bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan. Nah, buat anak-anak kami, sesuai dengan hasil kelompoknya tadi, baik kelompok 2, 3, dan 1, semua jawabannya mantap dan benar. Berkurang.
tadi bahwa materi kita mengenai hak dan kewajiban itu adalah bahwa kita sudah mengidentifikasi tadi tujuannya bahwa hak-hak kita sebagai anak di sekolah adalah mendapatkan nilai dari Bapak Ibu guru. Apa saja hak kita di sekolah, yaitu hak menyampaikan pesan. Dan tentu juga kita juga ada hak di rumah juga ya. Apa tadi hak kita di rumah sebagai anak, yaitu mendapatkan sayang orang tua. Apalagi mendapatkan kebutuhan. Dan begitu pula dengan kewajiban. Sebelum kita mendapatkan hak, tentu kita juga memberikan dulu kewajiban. Duluan kita laksanakan kewajiban. Sudah kita melaksanakan kewajiban kita, baru kita dapatkan hak. Nah, untuk menilai pengetahuan anak-anak kami, ada evaluasi kita dan nanti dijawab. Jawabannya langsung di bawah ya. Nah, ini bukan per kelompok, beda dengan tadi ya, per kelompok, tapi ini mandiri. Baca soalnya dan dijawab dengan baik. Yang pertama sebelum kita jawab dulu tulis nama ya. Jangan lupa tulis namanya dan kelas. Ya, nama dan kelas. Ya, ditulis nama ya. Jangan lupa nama dan kelasnya. Kami silakan ya buat anak-anak kami. Soal evaluasinya ya.
Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Dikumpul ketua kelompoknya. Nama tadi sudah ditulis, tidak lupa menulis nama. Tidak lupa menulis nama tadi ya. Oke. Dikumpul. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semua buku dikumpul. Dikumpul bukunya. Dikasih di dalam tas semua. Karena kita akhiri pembelajaran kita minggu. Besok pengumuman, besok kita bawa parang ya. Jangan lupa pengumuman besok kita bawa parang. Karena kita adakan gotong royong hari Rabu. Karena hari ini adalah hari Selasa. Oke, sudah semua? Masih ada bukunya dikumpul dalam tas semua? Baik, sebelum kita mengakhiri materi kita, dan kita akhiri juga dengan nyanyi dan doa. Mari kita berdiri semua. Mari kita berdiri, kita bernyanyi tangan ke atas, 3 ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar-putar tangan diputar, gulung-gulung-gulung tangan digulung, ular melintas di padang bunda, atas, bawah, samping siap berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang, 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cipis, 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi, 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci, 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Bapa kami yang Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke, silakan duduk dan silakan keluar.